Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi persamaan trigonometri. Nah, di persamaan trigonometri ini ada beberapa hal nanti yang akan kita bahas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait persamaan trigonometri sederhana. Nah, di persamaan trigonometri sederhana ini ada beberapa pembahasan, yaitu terkait penyelesaian persamaan untuk sin x kuadrat sama dengan sin a kuadrat, di mana x-nya adalah anggota R ya. Jadi sebenarnya konsep di sini adalah kan persamaan trigonometri. Artinya kita harus menentukan nilai-nilai yang memenuhi dari persamaan tersebut, seperti itu. Nah, yang pertama ini yang khusus yang sin ya. Ketika kita punya sin x kuadrat sama dengan sin a kuadrat, di mana x itu anggota R, maka ya berlaku x sama dengan a ditambah k dikali 360, atau x sama dengan 180 derajat dikurang a ditambah k dikali 360, di mana k itu anggota bilangan bulat. Nah, dua aturan ini yang nantinya akan digunakan dalam penyelesaian persamaan trigonometri untuk bentuk sin x kuadrat sama dengan sin a kuadrat. Nah, mungkin akan lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh ya. Contoh yang pertama, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Yang pertama itu adalah sin x kuadrat sama dengan sin 25 derajat jika x dalam interval 0 sampai dengan 360. Nah, interval ini harus kalian perhatikan karena ketika kita nanti menentukan ada beberapa nilai yang tidak termasuk ke dalam interval ini ya. Jadi interval ini bisa berubah-ubah. Misal nanti mungkin di soal ini intervalnya hanya sampai 180 atau misalnya sampai dengan 720 misalnya. Nah, itu tergantung dari soalnya. Jadi nanti intervalnya harus kalian perhatikan. Nah, di sini artinya kita ingin mencari nilai x itu berapa sih yang memenuhi persamaan ini. Jadi untuk menentukan nilai x-nya yang memenuhi persamaan ini, maka kita harus gunakan dua ketentuan ini. Yang pertama, ketentuan pertama itu adalah sin x kuadrat sama dengan sin 25 derajat. Nah, ini adalah a-nya. Kan kita punya bentuk sin x kuadrat sama dengan sin a kuadrat ya. Maka ini adalah a-nya. Jadi nilai a-nya itu sama dengan 25 derajat. Kalau kita masukkan ke ketentuan tadi, yaitu ketentuan x sama dengan a kuadrat ditambah k kali 360 derajat, maka diperoleh x sama dengan 25 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, setelah kita dapat persamaan ini, maka kita tentukan nilai x-nya ketika k-nya ini kan sebuah bilangan yang bisa kita ganti. Nah, k-nya itu adalah anggota bilangan bulat. Maka kita ambil k-nya sama dengan 0. Jadi ambil pertama itu adalah k sama dengan 0. Ketika k-nya sama dengan 0, maka nilai x-nya sama dengan 25. Nah, ini diperoleh dari k sama dengan 0 ini. Jadi kita ganti di persamaan ini k-nya dengan 0. Kalau 0 dikali 360 ditambah 25, hasilnya kan 25 ya. Setelah kita dapat k sama dengan 0, kita lanjut ke k sama dengan 1. Ketika ini k-nya kita ganti 1, maka hasil dari persamaan ini adalah 385. Jadi 25 ditambah 1 dikali 360, maka hasilnya 385. Nah, di sini yang kita tahu bahwa 385 ini tidak masuk ke dalam interval ini. Jadi ini tidak masuk ke penyelesaian. Jadi kalian boleh mengerjakan sampai dengan k sama dengan 0 saja. Kalau misalnya kalian tahu k sama dengan 1 itu sudah tidak masuk ke dalam penyelesaian. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah ini selesai,
ini kan tidak mungkin kita lanjutkan lagi ke K sama dengan 2 ya, karena K sama dengan 1 saja itu sudah tidak memenuhi. Maka untuk ketentuan yang pertama kita cukupkan sampai di sini. Sekarang kita masuk ke ketentuan kedua. Ketentuan kedua itu adalah X sama dengan 180 derajat dikurang A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga di sini 180, A-nya 25, berarti 180 dikurang 25 hasilnya adalah 155. Ini tetap K 360, sehingga X-nya itu adalah 155 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sama, kita ulangi langkah yang ini. Kita ambil K sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0, kita substitusikan di sini, K-nya 0, maka hasilnya adalah 155. Kalau K-nya sama dengan 1, maka hasilnya adalah 515. Nah, 515 ini juga tidak masuk ke dalam interval ini, karena interval ini hanya sampai dengan 360. Sehingga yang kita gunakan nanti sebagai penyelesaian adalah 25 dan 155. Jadi di sini bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah 25,55 derajat, seperti itu. Oke, baik, untuk yang contoh kedua masih dibentuk sin X sama dengan sin A kuadrat ya. Nah, di sini bentuk kedua ini mungkin agak sedikit berbeda karena di sini bentuknya adalah sin apa ya namanya ya? Katakan di sini adalah sin B lah ya, sin BX sama dengan sin A. Karena di sini ada duanya. Kalau tadi kan bentuknya adalah sin X sama dengan sin A ya. Nah, ada duanya. Di sini ada konstantanya gitu. Maka di sini kan bentuknya tadi itu harus bentuknya X sama dengan A kuadrat A ya. X sama dengan A ditambah K dikali 360 kan. Maka kita usahakan harus bentuknya X sama dengan. Ketika kita dapat bentuk seperti ini kan artinya 2X sama dengan 40 dikali 360. Maka di sini harus dapat X. Kalau kita ingin dapatkan X berarti ini harus dibagi 2. Jadi semuanya dibagi 2 sehingga 2X dibagi 2 hasilnya adalah X. 40 dibagi 2 hasilnya 20. K 360 dibagi 2 hasilnya adalah 180, seperti itu. Nah, kita dapat persamaannya adalah X sama dengan 20 derajat ditambah K dikali 380 derajat. Maka ini yang akan kita gunakan ya. Kita mulai dari K sama dengan 0. K sama dengan 0, ketika K-nya 0 maka X-nya adalah, jadi X sama dengan 20 ditambah 0 dikali 180, maka hasilnya adalah 20 derajat. Terus K-nya sama dengan 1, X sama dengan 20 ditambah 1 kali 180, maka hasilnya adalah 200. Nah, 200 ini tadi kan intervalnya itu adalah 0 kurang dari X kurang dari 360. 200 ini masih masuk kan? Jadi masih oke. Ketika K-nya sama dengan 2, misal X sama dengan 20 ditambah 2 kali 180. Maka di sini 20 dikali 360 sehingga hasilnya adalah 380. Maka ini enggak masuk. Jadi enggak perlu dituliskan lagi ya. Jadi cukup di K sama dengan 1 untuk X sama dengan 200. Jadi yang ini tidak perlu dituliskan seperti itu ya. Nah, setelah selesai untuk yang persamaan yang pertama ya, untuk ketentuan pertama berarti kita masuk ke ketentuan kedua.
yaitu ketentuan kedua di mana X sama dengan 180 dikurang A ditambah K kali 360. Sehingga di sini bisa dituliskan, karena di sini X-nya itu adalah 2X ya, maka ditulis 2X sama dengan 180 dikurang 40 ditambah K kali 360. Sehingga kita dapat menjadi 2X sama dengan 140 ya, ini dikurangkan ditambah K kali 360. Nah, di sini kan masih 2X. Jadi harus kita jadikan X, maka di sini dibagi 2. Ini bagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2, sehingga dapatnya X sama dengan 70 derajat ditambah K dikali 180. Baru langkah ini kita ulangi. K sama dengan 0. Ketika K-nya 0, maka X-nya sama dengan 70. K sama dengan 1. Ketika K-nya sama dengan 1, maka X-nya 250. Kalau K-nya sama dengan 2, maka hasilnya berapa? Kalau K sama dengan 2, maka X-nya itu sama dengan 70 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Nah, berarti itu sama saja dengan 70 ditambah 360. Maka di sini nggak bisa ya, nggak bisa dihasilkan, karena 70 ditambah 360 itu hasilnya adalah 420 ya. Jadi lebih dari batasannya atau lebih dari intervalnya, sehingga yang kita ambil hanya 20, 270 dan 250. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 20, 70, 200 dan 250. Jadi kita untuk himpunan penyelesaian itu urutkan dari nilai yang terkecil. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk yang cos ya. Kalau tadi bentuknya adalah sin ya, bentuknya adalah sin. Sekarang kita masuk ke bentuknya yang cos. Jadi cos X kuadrat sama dengan cos A kuadrat ya. Kalau bentuknya cos, ketentuannya adalah ini. Kalau tadi kan untuk sin beda. Kalau untuk sin itu X sama dengan A dikali K 360. Terus yang kedua itu 180 dikurang A ya. Kalau untuk cos, untuk yang pertama itu sama, X sama dengan A ditambah K dikali 360. Sementara untuk yang ketentuan keduanya itu adalah negatif A ditambah K dikali 360, di mana K-nya itu anggota bilangan bulat. Nah, di sini kita pahami lewat contoh ya. Nah, di contoh ini diminta tentukan himpunan penyelesaian dari cos 3X sama dengan cos 0 derajat nih ya. Jika X pada interval 0 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 360 ya. Maka di sini untuk penyelesaiannya kan di sini cos 3X ya. Cos 3X sama dengan sama dengan 0 ditambah K 360. Maka ini dibagi 3 semuanya ya. Karena kan di sini 3X. Maka di sini adalah X sama dengan 0 dibagi 3 ya, 0. Maka yang tidak perlu kita tuliskan lagi, sehingga 360 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 180. Jadi X-nya sama dengan K dikali 120. Nah, setelah itu kita masuk ke K ya. Masuk ke K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya itu 0. Jadi kalau K-nya 0, maka X-nya 0. Jadi kan 0 kali 120 sama dengan 0. Terus ketika K-nya sama dengan 1, kalau 1 kali 120 hasilnya 120. Kalau kan masih berlanjut nih ya, masih masuk karena ini sampai dengan 360. Kalau K-nya 2, maka 120 kali 2 itu 240. Sementara kalau K-nya itu sama dengan 3, maka
3 kali 240 itu sama dengan 720 ya. Jadi 3 tadi berapa? 3 dikali 300 3 dikali 120 ya. 3 kali 120 itu 360. Oh sorry, tadi benar yang di sini. Yang ini tidak sama dengan ya. Jadi intervalnya itu di sini 0 kurang dari X kurang dari 360, sehingga di sini ini ya, ini bentuknya atau intervalnya harus kurang dari 360, sehingga kalau K sama dengan 3 itu kan hasilnya 360 kan. Ini enggak masuk karena apa? Karena di sini kurang dari 360 seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke ketentuan kedua. Nah, di ketentuan kedua ini untuk yang soal ini tidak dipakai. Kenapa? Karena ketika kita bentuk ya, berarti kita gunakan yang ini ya. Berarti kan sama saja dengan X 3X sama dengan min 0 ditambah K dikali 360. Maka di sini hasilnya kalau dibagi 3 maka X sama dengan min 0 dibagi 3 ya tetap 0 kan. Jadi 0 ditambah ini kan tetap K 360. Jadi sama aja. Jadi bentuk pertama dengan bentuk kedua untuk soal yang ini sama seperti itu. Maka kalau kita ulang lagi maka hasilnya tetap yang ini, sehingga kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 0, 120 dan 240. Tapi untuk soal-soal yang mungkin nanti berikutnya itu tidak menutup kemungkinan untuk ketentuan pertama dan ketentuan kedua itu akan berbeda seperti itu. Nah, kalau di soal ini kebetulan itu sama seperti itu karena di sini adalah cos 0, sehingga ketika kita ingin menyelesaikan soal-soal berbentuk cos maka harus diselesaikan dua-duanya. Yang pertama ini dan yang kedua sama dengan yang sin tadi. Yang pertama dan yang kedua harus diselesaikan seperti itu. Tapi khusus yang di soal ini cukup sampai di sini karena ketika kita gunakan yang kedua maka bentuk ininya sama gitu, maka tidak akan merubah hasilnya. Tadi kita sudah membahas mengenai bentuk sin, bentuk cos, dan sekarang yaitu kita masuk ke bentuk tangen ya. Tan X sama dengan tan A derajat. Oke. Nah, untuk tangen itu ketentuannya hanya pakai satu aja, yaitu X sama dengan A ditambah K dikali 180. Kalau sin dan cos tadi ada dua ketentuan ya masing-masing, dan itu harus tetap dikerjakan sesuai dengan kedua ketentuan itu. Tapi kalau untuk tan hanya satu saja ya. Seperti contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari tangen 2X sama dengan tangen 20 jika X intervalnya, ingat di sini intervalnya hanya sampai dengan 180. Maka nanti hati-hati dalam mengambil K-nya dan menentukan nilai X-nya. Tangen 2X sama dengan tangen 20, maka ini artinya A ya. Ini A. Jadi 2X sama dengan A 20 plus K dikali 180, maka ini harus kita bagi 2. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 10 ditambah K kali 90. Setelah ini, jadi ini yang kita gunakan nih nantinya. Bentuk persamaan yang kita gunakan yang ini akhirnya. Jadi untuk K sama dengan 0, K-nya 0 berarti X-nya sama dengan 10. Kalau K-nya 1, maka 10 tambah 90 hasilnya 100. Kalau misalnya K-nya 2, kalau kita ambil K-nya 2, maka
10, X-nya sama dengan 10 ditambah 2 kali 100 kali 90 sama dengan 10 ditambah 180. Maka di sini 190. Maka ini enggak masuk karena dia 190. Sementara intervalnya hanya sampai 180. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 10 dan 100. Seperti itu. Nah, kalau yang A tadi yang kita bahas adalah persamaan trigonometri yang bentuknya sederhana. Sekarang kita masuk ke dalam persamaan trigonometri di mana bentuknya itu adalah tangen sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, dan tangen A sama dengan A. Sehingga untuk perbandingan trigonometri dasarnya itu sendiri, nanti ketika bentuknya itu adalah sin X sama dengan A, maka harus diubah menjadi sin X sama dengan sin alfa. Artinya A ini adalah nilai dari sin berapa gitu. Jadi kita harus tahu nilai sin berapa sih yang hasilnya itu adalah A. Sama saja dengan cos, nilai cos berapa sih yang hasilnya itu sama dengan A. Tangen juga seperti itu. Jadi konsep inilah yang nanti digunakan seperti itu. Tapi untuk penyelesaiannya itu nanti menggunakan konsep sin persamaan trigonometri sederhana tadi untuk yang di awal. Ini hanya digunakan untuk mengubah bentuk sin X kuadrat sama dengan A, sehingga nanti bentuknya akan berubah menjadi sin X kuadrat sama dengan sin alfa atau sin A, sama aja ya. Sehingga nanti pengerjaannya itu mengikuti kaidah di persamaan trigonometri bentuk sederhana. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari tiap persamaan trigonometri berikut. Intervalnya sudah diketahui yaitu 0 sampai dengan 360, di mana di sini adalah sin X sama dengan setengah dan cos X kurang 10 derajat sama dengan 0,8926. Oke. Nah, yang pertama ya, sin X sama dengan setengah. Nah, kita harus cari sin berapa yang nilainya setengah. Oke. Maka kita peroleh sin yang nilainya setengah itu adalah sin 30 derajat. Ini bisa kita lihat dari tabel trigonometri ya, atau bisa menggunakan kalkulator. Maka kita peroleh yang nilainya setengah itu adalah sin 30. Sehingga di sini sin X kuadrat sama dengan setengah itu sama saja dengan sin X kuadrat sama dengan sin 30 derajat. Maka kita peroleh, jadi kita gunakan persamaan yang awal tadi untuk sin, yaitu X sama dengan A ditambah K dikali 360, atau X sama dengan 180 dikurang A ditambah K dikali 360, seperti itu. Nah, di sini udah dapat X-nya ya, X sama dengan A-nya 30, K 360. Kita mulai dari K sama dengan 0 untuk yang ini. Kalau K-nya 0, maka X-nya adalah 30. Oke, kalau ini K-nya 0. Kalau K-nya sama dengan 1 misalnya di sini. Berarti 1 kali 360 tambah 30 itu adalah 390. Tidak masuk di sini. Maka di sini hanya untuk K sama dengan 0 saja yang kita gunakan. Sementara untuk yang ketentuan kedua yaitu X sama dengan 180 dikurang 30 ditambah K kali 360. Berarti di sini 150 ditambah K dikali 360. Untuk K sama dengan 0, K-nya 0, maka hasilnya adalah 150. Kalau K-nya sama dengan 1, maka di sini 360 kali 1 360 tambah 150, maka hasilnya adalah 510. Maka tidak masuk ke interval yang tadi, yang ini.
maka cukup sampai K sama dengan 0, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 30 dan 150 seperti itu. Nah, contoh kedua di sini ada cos X sama dengan X cos X kuadrat dikurang 10 derajat. Cos X derajat dikurang 10 derajat sama dengan 0,926. Nah, untuk nilai ini kalian bisa menggunakan kalkulator ya. Jadi gunakan kalkulator untuk mencari cos berapa sih yang nilainya itu adalah 0,8926. Jadi nilainya itu adalah cos 26,8. Jadi cos 26,8 itu sama saja dengan 0,826 seperti itu. Sehingga bisa kita tulis ini mewakili dari X, sehingga di sini X min 10 sama dengan 26 derajat ya, 26 derajat, sehingga di sini X-nya itu sendiri sama dengan ini pindah ruas ke sini ya, X-nya menjadi 36,8. Oke. Berarti A-nya kita dapat 36,8 untuk A-nya. Kan X itu sama dengan A nantinya. Harus sama dengan A. Sehingga ini kita peroleh ya, kalau A-nya 36 maka X sama dengan A ditambah K dikali 360, maka X sama dengan 36,8 ditambah K dikali 360. Kita coba dengan K sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0 maka hasilnya adalah 36,8. Kalau K-nya sama dengan 1 maka lebih dari 360, itu udah nggak mungkin. Jadi kita ambil yang K0 aja, K1 kita tidak ambil. Yang kedua, ini kan cos ya, untuk cos. Jadi aturan cos itu kan selain X sama dengan A ditambah K dikali 360, itu satunya atau ketentuan yang lain itu adalah min A ditambah K kali 360. Oke. Nah, kita coba di sini X min 10 di sini ya, sama dengan min 268. Oke, min 268 ditambah K dikali 360, sehingga X sama dengan min 268 tambah 10, berarti hasilnya adalah min 16,8. Oke, min 16,8. Sehingga diperoleh X sama dengan min 16,8 dikali 360. Kenapa K sama dengan 0 itu nggak masuk? Karena ketika K sama dengan 0 ya, maka persamaan ini menjadi X sama dengan min 16,8 ditambah 0 dikali 360, sehingga X nya sama dengan min 16,8. Min 16,8 itu tidak masuk ke interval ya, karena intervalnya ini 0, jadi dia positif, tidak ada yang negatif. Ini hasilnya negatif, maka ini tidak masuk. Sehingga kita coba ambil yang satu. Kalau sama dengan 1 ya, ini sama dengan 1, artinya 360 kali 1 360 dikurang 16,8, hasilnya 342,2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 36,8 dan 343,2 yang ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.